guys bahwa sekarang di para peternak sapi khususnya agak deg-degan karena ada PMK. Jumlah sapi yang mati akibat wabah penyakit mulut dan kuku di Jumlah ternak sapi yang mati di Kabupaten Lumajang bertambah. Dan puluhan sapi di Garut, Jawa Barat terkonfirmasi positif PMK. Penyebarannya sangat hebat, masif. Warga di Desa Kalibendo, Kabupaten Lumajang terpaksa mengubur sapi-sapi mereka yang mati akibat terpapar wabah penyakit mulut dan kuku. Lepuh di ini, di mulutnya. Di mulut di sini. Terus saya nggak pakai sarung tangan. Kiri lagi di kaki-kakinya. Keempat-empat kakinya biasanya kena. Segera diisolasi, tutup. Nah, kalau itu nanti hasil pemeriksaan dokter hewan, nah itu nanti biar dokter hewannya yang memutuskan apakah boleh disembelih dengan persyaratan yang sudah dibuat oleh pemerintah atau dimatikan. Assalamualaikum guys. Tuh, dijawabnya jangan gitu, jawabnya waalaikumsalam. Ini suara sapi sudah terdengar di sini. Kenapa ya? Saya tuh suka merasa ada ikatan batin dengan sapi. Setiap tahun saya bertemu dengan sapi-sapi hebat, sapi-sapi jumbo. Nah, kali ini saya berada di Sumber Ternak Farm ini bersama dengan Bapak Haji Bambang Sudarsono. Makasih loh Pak. Iya. Ini kita mendadak ya. Iya, nggak apa-apa. Karena kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting, menghebohkan para peternak dan juga mungkin secara masyarakat umum sih belum, tapi mungkin kedepannya agak deg-degan karena menghadapi Idul Adha. Nah, makin penasaran kan kita mau bahas apa? Nah, di sini ada Dokter Hewan Denny, ini Dokter Hewan Denny Widaya Lukman MSI, itu Pak? Ya, Kalau saya kebanyakan ya Tama. tapi betul kan? Ya. Kalau saya MSG. Dokter Denny ini baru dari Bandung tadi langsung ke sini karena ada sesuatu yang harus disampaikan. Beliau ini adalah pakar kesehatan masyarakat veteriner, analisis resiko dari sekolah kedokteran hewan dan juga biomedis IPB, betul ya? Ya. Dokter Roy, dokter hewan yang ada di rumah adalah salah satu murid dari beliau, betul Pak? Iya. Nah, kalau yang ini adalah dokter hewan Nanang Purus Subendro, betul dokter Nanang? Ya, betul. Nah, ini adalah pengusaha sapi yang merupakan ketua Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia. Ya. Ini akan sangat bermanfaat sekali dan juga ini obrolan yang sangat penting. Amin. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi guys, kenapa kita kesini? Sebelumnya kita perkenalkan dulu, ini sapi-sapi gede-gede banget Pak. Ya, gede-gede ini. Ini Jenis apa ini? Sapi semental marbor. Mental Marbor. Berapa ton? 1.350. Masya Allah. Hei. Tapi kalau udah gede-gede itu emang jinak-jinak itu ya? Jinak. Jinak ya? Ini masih prospek. Oh, masih prospek. Wow. Oke, dan di sana juga masih banyak sapi-sapi yang lain. Tapi yang akan kita bahas adalah, tahukah guys bahwa sekarang di para peternak sapi khususnya agak deg-degan karena ada PMK, penyakit Mulut dan kuku. Kelamin. Biasanya kulit dan kelamin. Mulut dan kuku. Oke, penyakit kulit dan kuku, mulut dan kuku ini terkena kepada Sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Berarti ada kesamaan di antara mereka adalah kuku belah. Belah, betul. Betul ya? Betul. Nih guys, kuku belah nih. Nah. Ini tuh, Ya, kuku bisa belah. dilihat. Jadi, kuda enggak dong? Enggak. Oh, jadi Samaan kudanya Kang. Iya, jadi kemarin tuh saya ada tanding kuda di Surabaya sampai saya nggak Takut, jadi ah? berangkat karena takut. Oh ya, nggak apa-apa. Saya tuh tadi di jalan ngobrol dengan dokter Roy. Dokter hewan Roy katanya dulu itu pernah ada PMK ya? Iya. Tahun 80-an. Diawali tahun 1887 sampai 86 kita bebas, dan akhirnya tahun 1990 kita itu dinyatakan bebas oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Oke, terus tahun ini 2022 tiba-tiba Masuk, iya. dari Kita mana masuknya tuh? Ya, yang jelas virus itu dari Tuhan, Kang. Nah, masuknya pasti dari hewan yang sakit atau bahan-bahan yang tercemar sama virus ini. Itu. Sebentar. Dan pasti ilegal. Karena kalau legal, pasti ada pengawasan. Gak ngerti ini apa hubungannya? Jadi ada dibawa dari luar?
Iya pasti. Yang dari yang tidak bebas. Sorry, ini tuh PMK ini berarti saling menularkan dari satu binatang ke binatang lain? Ya. Apakah menular ke manusia? Tidak sama sekali. Oke. Aman bagi manusia. Aman bagi manusia, tapi untuk hewan Betul. sebahaya apa? Gini, penyebarannya sangat hebat, masif. Tapi masih kalah sih sama hebatnya virus Corona apa? Bukan kemarin. WhatsApp. Virus WhatsApp. Iya, virus WhatsApp itu lebih cepat dalam waktu 1 detik se-Indonesia. Iya, Kalau iya, ini iya. mah dalam 1 detik paling lama juga paling cuma berapa kilometer. Nah, karena virus ini kan mudah sekali menyebar dan cepat, apalagi kita sudah bebas sejak tahun 1990. Iya, tiba-tiba 2022. Artinya di hewan kita itu kan benar-benar tidak ada kekebalan. Jadi sangat rentan. Bentar Pak. Ini ciri-ciri sapi, kita ngomong sapi karena depan kita sapi, yang terkena virus kan? Virus. PMK ini apa? Virus PMK. Nah, Dr. Deddy, ini tanda-tanda ini yang gimana? Ya, gejala awal demam. Ya, Demam. Ya, suhu tinggi. Terus kemudian kita bisa lihat dari mulutnya biasanya ngereweh ya, keluar leleran liur. Nggak ada luka, nggak ada kayak sariawannya ya. yang berlebihan. Oh enggak, ini mah enggak. Ini excited ini. Kemudian ada lepuh-lepuh di mulutnya. Di mulut di sini. Itu. Terus Oh, saya nggak pakai kemudian yang sarung sangat tangan. menjadi lagi di kaki-kakinya. Keempat-empat kakinya biasanya kena. Melepuh. Melepuh terus kemudian lama-lama kukunya itu coplok. Iya Allah. Itu prosesnya berapa lama sampai separah itu? Hari keempat aja sudah bisa sampai coplok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Oh gitu. Tapi ini kan kalau saya baca-baca baru ada di Jawa Timur, Aceh, betul? Iya, itu yang diumumkan. Tetapi sebenarnya sudah banyak daerah yang tertular, Kang. Banyak. Sudah banyak. Jawa Timur ya hampir beberapa. Declare 15 provinsi kok. Aduh ya Allah. Mereka tuh saling menularkannya itu lewat apa? Udara, makanan, atau berdekatan, atau gesekan? Berdekatan. Jadi berdekatan. Jadi kalau ada nih misalnya nih sapi sakit, diduga sakit, kan nggak semua sapi itu menunjukkan gejala. Masuk ke sini, hitung aja dalam waktu 14 hari pasti banyak yang sakit. Satu. Yang kedua, kalau ada orang yang kebetulan dia habis megang sapi yang sakit, terus dia bawa alat yang kena leleran ludah, terus bawa masuk ke sini, megang sapi yang bapak, kena dia. Oke, ini kita berada di daerah Jati Asih ya. Masih bebas, alhamdulillah. Masih bebas. Nah, berarti sekarang pemerintah melakukan apa supaya tidak ada penyebaran lebih meluas lagi? Apakah sudah ada Yang diharapkan daerah-daerah yang berpenyakit itu tidak mengeluarkan hewan. tetap di sana? Tetap di sana. Jadi istilahnya lockdown. Lockdown ternak. Iya. Itu cara terbaik saat ini yang bisa dilakukan. Jadi daerah-daerah yang sudah dinyatakan sebagai daerah wabah itu harus stop transportasi ternak dari pindahan ternak dari kandang satu ke kandang yang lain. Sudah dilakukankah? Sebagian besar sudah. Harusnya. Ya kita agak sulit ya Pak, karena memang lalu lintas itu agak sulit. Tapi harapannya begitu. Mungkin pengalamannya Dokter Nanang ini di kandangnya lockdown nggak sekarang? Walaupun belum. Yang saat ini saya lakukan di kandang saya tidak menerima sapi baru. Bapak di mana kandangnya? Saya di Lampung. Oh, di Lampung. Di Lampung, ya. Sudah ada yang terkena? Lampung ada, kebetulan bukan di kabupaten kami, tapi di Lampung. Jadi stop dulu. Stop, tidak melakukan pemasukan dari luar. Orang juga nggak sembarangan kan? Saya membatasi jumlah tamu dan kalau tamu masuk pakai APD. Pak Bambang saya sarankan kalau tamu masuk dibawain APD Siap. yang sekali pakai. Siap habis itu dokter, buang. siap. Kan kita nggak tahu ya orangnya dari mana gitu kan. Kalau dari Jawa Barat juga sudah ada yang terkena ini Kang Irfan. Oh, saya mah Bekasi, Jakarta. Ya. Sebentar, Pak Bambang. Dari tadi denger penjelasannya pucet banget. Ya. Walaupun masih agak hitam sih Pak, tapi pucet. Ini kalau sapi-sapi saya ini bukan sapi baru. Masalah sapi udah rawatan di kandang saya. Kita mau menjelang Idul Adha, kita 6 bulan sebelum Idul Adha 6 bulan kita udah datangin sapi untuk penggemukan di sini. Jadi kita bukan datangin sapi baru dari
Jawa maupun dari Lampung kita nggak datangkan. Jadi ada suasana Ya, seperti ini pun ya. Bapak sudah melakukan stop 6 bulan sebelum Idul Adha. Ya kalau kemarin kan kita masuk 6 bulan sebelum Idul Adha, kita udah masukkan sapi-sapi untuk kurban gitu. Jadi yang baru nggak ada Pak ya masuk. Baru Jadi yang kita baru nggak ada nggak- masuk. Bapak mendengar kasus cuman kita udah antisipasi karena kita kan punya apa namanya vitamin kayak semacam antibiotik, semuanya kita udah kasih vitaminnya. Ya. Kita Nah. setiap bulan kita vaksin antibiotik, Oke. vitamin semua segala macam. Nah. Alhamdulillah kita suntikin AA. Nah, vitamin, antibiotik dan yang disebutkan oleh Pak Untuk Bambang, mencegah lah. apakah bisa mencegah penularan PMK-nya? Pemberian vitamin itu tidak bisa mencegah ya, tidak bisa mencegah. Jadi membantu memperkuat daya tahan sapi itu. Kalau terinfeksi mempercepat proses pemulihan. Tapi cara terbaik untuk mencegah yaitu dengan penerapan biosecurity. Apa? Penerapan biosecurity. Biosecurity itu apa? Semua lalu lintas kendaraan orang itu harus Yang tadi dikasih disebutkan. disinfektan dan lain sebagainya. Terus kemudian vaksinasi terhadap sapinya sendiri. Vaksin apa yang bisa Vaksin yang khusus untuk PMK Oh, ada. yang sesuai serotipenya, sesuai dengan Oke. tipe virus yang menyerang Indonesia. Oke, kan ini namanya PMK, Ya. penyakit mulut Dan kuku. Ya. Indonesia banget. Apakah ini ada di Indonesia saja atau Enggak di banyak negara. sebetulnya banyak? Kalau di luar namanya apa? PMK. Food and mouth disease. Food and mouth disease. Sorry, ini tidak menular ke manusia. Tidak menular ke Dipakai manusia. aja Pak, maaf. Kalau kita makan daging sapi yang sudah terinfeksi PMK, Ya. amankah? Aman. Aman, Dokter. aman. Aman, Jadi iya. PMK ini tidak masalah buat kesehatan manusia, tidak masalah sama sekali. Minum susunya? Aman. Oke. Apalagi orang Indonesia itu kalau minum susu, makan daging kan pasti dimasak. Aman. Iya. Saya nggak tahu Kang Irfan makan daging sapi mentah atau enggak. Well done. Nah, well done, aman. lagi well done. Aman. Nah, masalahnya sekarang karena manusia ini bisa menjadi pembawa virus, makanya harus hati-hati. Oke. Ini kan hewan ke hewan menular. Ya. Tapi dia ke manusia menular Tidak. Enggak. Tapi Tidak. manusia bisa menjadi penular. Pembawa. Bisa. Aduh. Karena misalnya nih, kalau sakit nih, saya megang, terus saya megang sapi yang sehat. Karena dia kan pembawa. Tapi saya mah nggak Dari gitu doang bisa tertular. Ini Baju. bisa nempel. Baju, sepatu. Bekas leleran nih air liurnya misalnya yang sakit kena sepatu, terus sepatu saya jalan-jalan ke kandang yang sehat, Ya. kena. Aduh ya Allah. Nah, kalau sudah keburu kena, apa yang harus dilakukan? Apakah disembelih secepat mungkin atau gimana? Kalau harapannya kalau memang itu masih daerah bebas, segera diisolasi, tutup. Nah, kalau itu nanti hasil pemeriksaan dokter hewan, nah itu nanti biar dokter hewannya yang memutuskan apakah boleh disembelih dengan persyaratan yang sudah dibuat oleh pemerintah atau dimatikan supaya tidak menyebar kemana-mana. Bisa sembuh nggak sih? Bisa. Dengan cara? Ya pengobatan nih Pak Dokter Nanang. Pengobatan. nih. Sebenarnya ini angka kematiannya kecil sekali. Di bawah 5%. Oke. Hanya problemnya sapi yang sudah sembuh itu menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi karena walaupun sudah sembuh, kalau sapi sudah gemuk menjadi susut, kurus, butuh waktu yang lama untuk pulih. Apalagi kalau yang kena udah kaki ya. Namanya kaki kalau udah kena tempat tumpuan, nahan rasa sakit, Pincang. Iya. pincang, sapi makannya akan kurang. Oke. Pasti akan kurus. Stres. Stres, betul. Ya Allah. Bengong saya. Terus gimana dong? Sekarang kita Idul Adha tinggal beberapa Nah ini yang harus minggu diantisipasi. lagi. Nah ya. ini artinya pastikan
panitia masjid ataupun pekurban itu membeli hewan yang sehat dan kalau bisa disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Dan kalau untuk masjid atau panitia lapor ke ini yang sudah dibuat aturannya oleh pemerintah, lapor ke kelurahan atau kecamatan dan juga dinas yang membidangi peternakan. Supaya mudah diawasi bila mana ada terjadi sesuatu dan mereka wajib menyimpan hotline number nomor telepon supaya kalau ada apa-apa bisa lapor. Ya. Dan ini yang kita juga sarankan, ini ada potensi bahwa Idul Kurban kali ini akan ada kelangkaan atau kekurangan pasokan. Nah ini karena banyak daerah yang tidak bisa mengeluarkan sapinya. Terus kalaupun bisa itu harus ada proses karantina 2 minggu dulu sebelum pemberangkatan sehingga waktunya sudah sangat mepet. Makanya bagi siapapun yang akan berkorban sesegera mungkin. Mungkin membeli sapi. Kurus sendiri dari sekarang. Aduh Pak. Enggak, paling tidak ini kan banyak yang sudah ada kandangnya dan bebas seperti ini aman. Beli nanti diambilnya ketika sudah hari H. Asalkan diyakini misalnya Pak Haji Bambang ini tidak lagi mendatangkan sapi dari lain kecuali Pak Haji Bambang ingin bereksperimen sapinya kena. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Untuk urusan ini jangan coba-coba. Benar. Karena gini pengalaman di Jawa Timur kemarin ada satu sapi dalam waktu 3 hari nyebar satu kandang ke tetangganya. Bayangkan. Kalau di Unggas itu kan ada tetelo yang hitungan detik bisa musnah. Nah, itu Raya Unggas. Tetelo, bukan tete lo, tete gue. Kayak ayam. Ternyata. Tete mana, tete urang. Nah, kalau untuk PMK ini tuh apakah sedrastis itu bisa musnah atau nggak musnah, sakit dan cepat sekali. Tapi mati. Mati itu gara-gara terutama kalau hewan muda mati. Pedet umur 1-2 minggu itu sama sekali mati. Ini bisa diobati, tapi tadi yang disampaikan Pak Dokter kakinya jadi bermasalah. Ya, hewannya sakit. Sariawan gitu mulutnya. Sariawannya lebih hebat sariawannya, Pak. Sariawannya lidah, digusi, langit-langit, ya bibir. Dan itu tadi yang di ujung di kukunya itu, dan itu bisa lepas kukunya. Nah, kalau udah lepas kan iya. Aduh, buat teman-teman para peternak ya, kita doakan mudah-mudahan tidak panik, tapi kita minimalisir penyebarannya dengan tidak keluar masuk sembarangan hewannya. Betul. Begitupun para peternaknya juga, para pegawainya juga lebih menjaga kebersihan. Betul Pak. Gitu ya, cuci tangan seperti biasa. Kalau ada orang yang sangat penting, kalau ada gejala segera dilaporkan. Itu yang penting. Jangan ditutup-tutupi. Kan banyak peternak yang karena nggak tahu, karena takut dibiarkan saja. Akhirnya menyebar dengan luar biasa. Saya merinding, saya deg-degan merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Haji Bambang dan teman-temannya. Itu yang terjadi Pak, di Jawa Timur. Aduh, ini itu Kang yang terjadi di Jawa Timur. Dan ini kan berpengaruh pada ekonomi mereka juga. Pasti. Apalagi ditambah kalau misalnya ada hoax bahwa ini menular ke orang. Itu hoaxnya kacau banget. Itu. Jadi ini benar-benar gue bikin ini tuh ya supaya semua jangan panik. Ini memang ada PMK wabah ya yang pernah bebas di Indonesia tapi sekarang muncul kembali. Mungkin ada binatang dari luar yang datang membawa virus ini. Tapi yang jelas ini tidak menular ke manusia. Jadi kalau kita konsumsi daging, minum susunya aman. Jadi aduh, tapi gimana dong? Sudah ada efeknya belum sekarang? Terasa? Sudah terasa. Kita bisa bayangkan ya, di event Idul Kurban itu perputarannya luar biasa. Iya. Hitungan kami nggak kurang dari 40 triliun. Dalam periode Idul Kurban saja. Tahun-tahun sebelumnya ya, Dok. Aduh. Pak Haji Bambang mau nyampaikan nggak ke sesama peternak yang lainnya? Alhamdulillah kita sampaikan ke peternak-peternak Indonesia yang kira-kira belum ada gejala, tolong antisipasi, suntik, vitamin, dan antibiotik untuk mencegah penyakit PMK. Itu aja dari kita. Dok, mau disampaikan Dok? Ya, masyarakat konsumen terutama tidak perlu panik karena ini tidak menular ke manusia dan berita tentang dapat menular dari daging, dari susu itu tidak benar. Itu berat, Oh sih. Kameramen mana udah kurus, sakit banget. Sakit ya Kak?
Itu penyakit. Itu namanya penyakit kuku, Pak. Kuku tanpa mulut. Tuh kakak kasih ke beta pegang Penyakit kuku, Pak. vaksin penyakit kuku. Aduh, 1,3 iya Allah, gede banget. Oke dok, maaf dok terganggu. Lanjutkan lagi dok. Ya, jadi buat para konsumen, masyarakat tidak perlu takut karena penyakit ini tidak menular ke kita, dan jangan takut makan daging dan minum susu. Apalagi kalau kita makan daging atau susu pasti matang. Ah, itu yang paling penting ya. Dari saya kan dok. Ya, kepada peternak saya sarankan ini tingkatkan awareness ya, kehati-hatian. Jadi penyakit ini sangat ganas, sangat menular. Tetapi upaya kita yang bisa dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan melakukan disinfektan, pemberian disinfektan di kandangnya, terus mencegah keluar masuknya ternak. Sementara ini ditahan dulu, jangan melakukan pembelian sapi dulu sampai situasi aman. Kira-kira kapan bisa bebas lagi? Kita belum bisa memastikan, tetapi harapannya vaksinasi adalah jalan keluar terbaik. Dan diharapkan nanti awal Juni vaksinasi sudah mulai dilakukan. Amin, ayo Allah, amin. Ya. Dan mudah-mudahan ini PR kita semuanya ketika sudah mengisolasi masing-masingnya menutup jalur pertukaran ternak. Iya. Ini kita mudah-mudahan ini bisa secepatnya juga hilang, betul ya? Ya, harapan kita semua. Jadi kalau ada yang nakal-nakal, tidak jujur atau apa, itu yang menyebabkan semakin meluas. Ya rugi semua. Betul. Ya rugi semua. Cukup kita 2 tahun kemarin itu dengan corona, ya sekarang jangan tambah yang lainnya lagi dah ya, kita disiplin bersama ya. Betul. Oke, ini udah mau maghrib guys, gue tuh masih banyak banget mau yang disampaikan. Pak Bambang, terima kasih tempatnya. Nanti kita mungkin cari hari lain untuk membahas tentang Terima ini kasih, terima kasih untuk kedatangannya Arifan ke kandang saya. Sama. Nanti boleh nggak saya kesini lagi? Boleh. Karena Kapan di sini tuh kita tunggu kedatangannya nih. siap, karena ini tuh adalah 2 lantai katanya pertama di Indonesia atau satu-satunya. Di sini baru tempat saya aja nih. Di Indonesia? Iya, 2 lantai. Luar biasa loh, Bu. Kandangnya 2. Saya lihat juga baru di sini. Di sini ya. Nanti kapan-kapan kita intip ini kandang 2 lantai yang ada di tempat Pak Bambang ya. Ada mau sampaikan lagi Tidak terakhir? cukup, Kang. Cukup Yang ya? penting aman. Nih, tapi cakep Suro namanya. Suro namanya. Suro. Oke, wah. Waduh, di manakah saya akan mencari sapi untuk kurban nanti ya? Ya di Kang Ini sini lah. Promosi. Kalau beli sama Kang ini berarti 50% korting. Tapi ada yang bisa ditunggangin juga. Bisa ditunggang, sapi tunggang. Wow. Oke guys, pokoknya yang jelas jangan panik. Kita doakan para peternak ini bisa lebih tenang. Gak bisa ngomong gitu juga sih. Jujur aku sedih loh dengernya dan ikut merasakan apa yang Sedih, deg-degan, campur aduk. Ya. Mudah-mudahan Idul Adha ini adalah Idul Kurban. Mudah-mudahan kita bisa tetap berkurban dengan semampunya kita, dengan semangat berkurban yang luar biasa. Ayo, jadi mudah-mudahan yang di daerah Jawa Timur beli yang Jawa Timur, Jawa Tengah beli yang Jawa Tengah gitu ya. Di lingkungan sekitar supaya tidak ada pertukaran dan pengiriman hewan-hewannya. Ya, prinsipnya perpindahan ternak dari daerah bebas ke daerah bebas. Nah, kalau Jadi mau masih bebas boleh. ke bebas. Ya, tapi lebih aman lagi ya udah internal aja ya. Cuma kayak DKI kan nggak punya sapi. Itu terpaksa harus datangkan dari daerah bebas. DKI masih bebas. Jangan senyum ya, emang dekat dari sini. Prospek dari untuk Pak Bambang. Giliran gue nih cuan kan. Iya, tapi mudah-mudahan langsung naikin harga dia. Kita pakai harga. Iya. Dan jelas di sini mudah-mudahan semuanya saling mendoakan. Amin. Idul Adha sudah bebas PMK di Indonesia. Amin. Betul? Amin. Thank you guys. Follow IG-nya dari Dr. Nanang apa Dok? Ada IG-nya? IG-nya Dr. Denny ada? Ada DWL 4FB. Apa? DWL 4FB. Oke. Saya follow Akang kok. Aku fallback sekarang juga. Sudah. Kalau saya sumber ternak farm. Oke, siapa saya Bapak? DRH Nanang. Nanti di Apa? IG-nya DRH Nanang. DRH Nanang ada juga. Baru bikin. Oke deh. Nggak pernah diisi aja. Guys, thank you ya. Oke, thank you. Tidak hanya sapi, hati-hati juga dengan kambing, hati-hati dengan babi dan juga kerbau. Ya. Betul ya. Yang Semua berkuku belah. Kuku belah. Oke, kuda so far masih aman. Oke, thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum.